Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita ingin membahas mengenai luas dan volume tabung. Standar kompetensi. Memahami sifat-sifat kerucut, tabung dan bola serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Yang kedua, menghitung luas limut dan volume tabung. Indikator yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian tabung, kemudian menjelaskan unsur-unsur tabung, menentukan rumus luas permukaan tabung, kemudian yang keempat, menentukan rumus volume tabung. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa aja ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar macam-macam dari bentuk tabung. Seperti tempat susu atau kaleng susu, kaleng roti, dan juga kaleng kopi, dan sebagainya. Pengertian tabung. Perhatikan gambar prisma segi 6. Semakin banyak seginya, maka prisma itu akan berbentuk seperti tabung, yaitu dengan alas dan tutup berbentuk lingkaran seperti pada gambar. Sehingga kita memperoleh pengertian tabung adalah bangun ruang berupa prisma beraturan dengan bidang alas berbentuk lingkaran. Sekarang perhatikan gambar tabung. Nah, tabung terdiri dari tutup dan alas, kemudian ada juga selimut tabung. Kemudian ada tingginya, ada diameter dan jari-jari. Dari gambar di samping, apakah sebenarnya pengertian tabung itu, Nak? Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang disebut selimut tabung. Perhatikan unsur-unsur tabung. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut dengan tutup. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung dan lebar sama dengan tinggi tabung. Tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Tabung juga mempunyai 2 rusuk yang masing-masing berbentuk lingkaran. Kemudian tabung tidak mempunyai titik sudut. Sekarang perhatikan gambar tabung ini. Jika tabung ini kita buka, kita potong alas dan tutupnya, kemudian selimutnya kita potong, maka kita akan membentuk sebuah jaring-jaring tabung seperti pada gambar di samping. Perhatikan. Panjangnya adalah keliling lingkaran alas sama dengan 2 VR, kemudian lebar sama dengan tinggi tabung sama dengan T. Kemudian luas tabung. Perhatikan gambar jaring-jaring tabung. Oke. Berdasarkan gambar di samping, jari-jari lingkaran alas R dan tinggi tabung T, maka kita peroleh luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah keliling lingkaran alas, kemudian lebarnya adalah tinggi tabung.
Sehingga rumusnya sama dengan 2VR kali T. Karena keliling alas adalah 2VR. Kemudian luas seluruh sisi tabung sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung. Sama dengan PR kuadrat plus PR kuadrat plus 2VRT. Sama dengan 2PR kuadrat ditambah 2PRT. Sama dengan 2PR dikali R plus T. Kemudian selanjutnya kita akan mencari volume tabung. Langkah-langkah untuk menentukan rumus volume tabung yaitu pertama, kita harus menggambar sebuah tabung. Oke. Kemudian tabung itu harus kita potong menjadi 12 bagian seperti gambar berikut. Setelah itu, potongan-potongan tabung tadi akan kita susun seperti prisma, yaitu seperti gambar berikut. Setelah mengikuti kegiatan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Setelah tabung tadi dipotong dan disusun, kita akan memperoleh sebuah bangun ruang yang baru, yaitu berbentuk prisma. Dengan tinggi prisma sama dengan tinggi tabung, kemudian lebar alas prisma sama dengan jari-jari tutup tabung, kemudian panjang alas prisma sama dengan setengah keliling tabung. Sekarang coba sebutkan volume prisma. Siapa yang tahu? Volume prisma adalah luas kali tinggi. Benar. Jadi volume prisma adalah luas kali tinggi. Karena prisma itu terbentuk dari tabung, apa yang bisa kalian simpulkan? Volume tabung sama dengan volume prisma. Volume prisma itu sendiri sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan PR dikali R dikali T, sama dengan PR kuadrat T. Karena volume tabung sama dengan volume prisma, jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Sekarang apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwa yang luas selimut tabung sama dengan 2 VRT, kemudian luas seluruh sisi tabung sama dengan 2 PR dikali R plus T, kemudian volume tabung sama dengan VR kuadrat T. Dengan catatan, jika tidak ada penjelasan mengenai keadaan tabung, maka tabung yang dimaksud adalah tabung tertutup. Luas seluruh permukaan tabung sering disebut dengan luas tabung saja. Perhatikan contoh 1. Suatu tabung mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi 20 cm dengan menggunakan V 3,14. Tentukan nilai selimut tabung, luas permukaan tabung. Pembahasan, diketahui R sama dengan 5 cm, T 20 cm, V 3,14. Yang pertama kita akan mencari luas selimut tabung sama dengan 2 VRT. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20. Sama dengan 628. Jadi luas selimut tabung adalah 628 cm. Sedangkan luas tabung sama dengan 2 VR dikali R plus T. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 plus 20. Sama dengan 31,4 dikali 25 sama dengan 785 cm. Jadi luas
tabung adalah 785 cm persegi. Sekarang perhatikan contoh 2. Hitunglah volume tabung yang berdiameter 14 cm dan tinggi 8 cm. Pembahasan. Diketahui tabung dengan D14, maka R sama dengan setengah D. Sama dengan setengah dikali 14 sama dengan 7 cm. T 8 cm. Volume tabung sama dengan PR kuadrat T sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 8 sama dengan 1232. Jadi volume tabung adalah 1232 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Baiklah, kalau sudah jelas Ibu rasa pelajaran hari ini cukup sekian dan Ibu ucapkan terima kasih. Kalau kurang jelas, kalian bisa pelajari video Ibu kembali.